Kanker. Terus itu apa? Itu saja. Oke. Sudah? Oke. Sudah Ibu. Oke. Jadi terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Saya coba bantu jawab. Memang hampir 90% ya, 95% bahkan kalau keluar cairan di area payudara itu ngarahnya ke kanker payudara. Tapi ada kondisi lain nih yang tadi belum saya sebutkan, seperti infeksi pada payudara. Jadi bukan kanker, kayak misalnya kita diare gitu. Jadi itu kan infeksi saluran pencernaan ya. Jadi di area payudara itu juga bisa terjadi infeksi dan keluar cairan seperti itu. Atau memang ada kelainan secara anatomis yang baru muncul di usia setelah menopause. Karena ada perubahan secara hormon. Nah itu juga bisa. Jadi kalau ditanya itu apa ya dok? Kalau saya harus nyebutin diagnosanya, wah saya nggak berani tuh. Karena satu saya nggak lihat pasiennya nih, nggak lihat juga jenis eksudat atau cairan seperti apa. Tapi kemungkinan mengarah ke situ. Ada kelainan secara hormonal atau anatomi yang baru muncul di atas usia 45 tahun, atau ada jenis infeksi yang tidak muncul, misalnya dia sembuh sendiri gitu. Nah itu sisa-sisanya kotorannya keluar lewat payudara, itu bisa juga. Jadi infeksi secara lokal sebutnya, cuman nggak menimbulkan gejala sampai sakit. Kan kita kadang bisa ya diare nih 3 kali 4 kali, badan masih enak kok. Padahal sebenarnya sakit, ada infeksi di situ. Sama di area payudara juga bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya memang keluar cairan, tetap harus ke dokter, dari dokter umum, dokter spesialis, gitu sih. Tapi dia dok bukan dalam jangka sebentar, dia lama. Nah, kalau seperti itu kita berarti observasi setiap 6 bulan biasanya diminta. Seingat saya ya, kalau saya dulu belajar di bagian bedah onkologi tuh, kalau misalnya pasti bukan gak ada keluhan, gak ada apa, observasinya akan lebih sering di 6 bulan sekali atau bahkan sebulan sekali untuk melihat perubahannya, cairannya gitu. Karena setahu saya belum ada deh, misalnya kita meneliti isi cairan payudaranya tuh apa sih gitu, kayaknya teknologinya belum sampai situ gitu. Jadi kalau dari saya sih, saya nggak berani nih nyebutin diagnosanya apa, tapi berarti kalau memang seperti itu harus hormon. Bisa jadi kelainan di otak, bisa di bagian yang menciptakan memancing keluarnya ASI. Kalau ada tumor area situ bisa nggak? Ya bisa saja. Ya prolaktin itu kan yang sinyalnya di hipofisis ya kalau nggak salah, bagian posterior, bagian belakang nih. Nah, namanya hipofisis posterior, itu dekat dalam otak. Mungkin ada tumor di situ, dia menekan, jadinya kayak dinyalain sinyalnya, keluar terus ASINya, bisa nggak? Bisa. Nah, itu bukan berarti itu ya, tapi bisa nggak dok? Bisa. Karena kan harusnya nggak ada ya ASINya, jadi luas sekali sebenarnya. Gitu. Gimana Bu? Dia sudah kemoterapi, dinyatakan sebulan, berkisar 5 tahun lah itu sembuhnya. Ternyata itu muncul lagi sampai beliau tetap kemoterapi, akhirnya beliau meninggal dunia juga. Terus ada satu lagi nih pasien, dia sama ada benjolan, dia kanker payudara juga ya. Ada benjolan, lalu dioperasi, kemudian kemo. Beberapa bulan dia dinyatakan sembuh, tapi habis itu muncul lagi ini kankernya, dan itu yang membuat teman kami ini meninggal gitu. Kemudian kemarin kami berkunjung ke salah satu teman gereja juga. Ternyata dia beberapa tahun lalu pernah kena kanker juga, cuman katanya pengobatannya mahal, kemudian dia minum di Abras, katanya sekali abrasi abras itu 50 juta katanya gitu. Nah, terus saat kami berkunjung ke rumahnya, dia mengatakan lagi begini dok, dari payudara tiba-tiba
dia merasakan ada benjolan-benjolan lagi di perutnya nih. Nah, lalu dokter menyarankan dia untuk makan pil dulu selama 10 hari untuk mengecilkan ini benjolan gitu, supaya bisa diteliti lebih lanjut, mudah-mudahan ke ini. Pertanyaan saya dok, dari pengalaman teman-teman saya seperti ini, apakah kanker payudara seperti ini bisa sembuh nggak sih dok? Ini jadi menjadi kekhawatiran nih buat kita nih. Gitu. Terima kasih dok. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu ya. Saya izin menjawab. Pertanyaannya, bisa nggak sih sembuh kanker payudara gitu ya? Kalau kanker, saya jawabnya tidak bisa. Ya, kadang masyarakat umum nih atau masyarakat awam, ketika dokter bilang ibu, bapak, kankernya sudah tidak terdeteksi, asumsinya sembuh. Itu yang biasanya waktu saya pendidikan juga, Dek, jangan bilang sembuh karena nggak tentu sembuh 100%. Bisa, seperti kasus yang udah disampaikan tadi, 3 kasus ya Bu ya, semua muncul lagi. Sama yang kayak saya sampaikan tadi kan, pasien saya juga muncul lagi. Jadi biasanya kata-kata yang digunakan tidak terdeteksi. Dari apa aja, dari USG, dari biopsi, dari mamogram, semuanya tidak terdeteksi. Itu biasanya kata-katanya yang ribet amat, ngomongnya tidak terdeteksi dong, udah sembuh gitu. Biasanya kesalahannya di situ. Ya, makanya saya bilang, ya bisa muncul lagi. Karena kanker tadi, dia kan semua sel yang ada di tubuh. Kalau kita udah angkat nih, sebelah kiri misalnya kena kanker, masih ada sel sebelah kanan nggak payudara? Masih. Kalau misalnya nih pas banget sel yang di kanan dia mutasi karena misalnya terpapar radiasi gitu, nggak sengaja, bisa nggak dia jadi kanker? Bisa. Jadi kalau untuk sembuh, untuk saat ini ya, kita kan nggak tahu nih teknologi 10-20 tahun lagi, kayaknya nggak wise gitu ya, nggak bagus lah kalau ngomongnya sembuh. Biasanya kita menyampaikannya ya tidak terdeteksi. Tapi pasien yang tidak terdeteksi kanker pun saya yakin gak mungkin dilepas sama dokternya, pasti tetap disuruh kontrol. Bu, kita setahun lagi kontrol ya, kita USG misalnya, atau Bu kita 6 bulan lagi kita USG lagi gitu. Itu pasti ada. Jadi kasus seperti yang Ibu sampaikan tadi bukan hal yang wah gak mungkin begitu terjadi. Itu hal setiap hari yang terjadi di Rumah Sakit Darmais. Itu setiap hari. Itu kalau di IGD-nya tuh dokternya terima, Ibu bukannya kemarin ini ya? Oh iya dok, sekarang saya ngerasain benjolan di kanan. Atau misalnya udah diangkat mastektomi, kedua-duanya nih payudara kanan dan kiri. Kok sekarang perut saya sakit ya dok? Wah ternyata ada sel kanker yang dari payudara nggak terdeteksi, udah masuk ke darah, dia ibaratnya jadi parasit deh di perut, jadinya metastasis. Itu banyak sekali. Ya, jadi kalau begitu ngapain dong dok terapi? Biasanya kan jadinya mikirnya sesingkat itu ya. Nah terapi yang diberikan untuk pasien kanker itu adalah untuk ya dia tetap lifestyle tetap jalan, dia tetap punya apa ya? Kalau bahasanya mungkin dia tetap bermanfaat kok, dia tetap bisa hidup gitu. Memang sih harus kemoterapi, harus radioterapi, harus kontrol. Tapi kita berusaha supaya tetap produktif sesuai dengan usianya gitu. Jadi memperlambat ukuran skin besar, mengurangi nyeri. Nah ini suka lupa nih, pasien kanker itu sakit banget. Wih, sakitnya luar biasa. Obat anti nyerinya bukan beli Ponstan, biasa gitu, beli Ponstan, beli asam efenamat, beli natrium diklofenak, paracetamol 3 tablet, nggak mungkin. Obat anti nyeri apa? Morfin Bapak Ibu. Ya, golongannya udah bukan golongan yang bisa dibeli di apa? Kita misalnya ke toko obat, apotek gitu, nggak ada. Digeplak kali itu morfin ya, saya juga nggak bisa beli kayak gitu. Jadi itu juga morfin bukan sesuatu yang bisa, walaupun saya dokter nih, udah saya resepin sekarang nggak bisa. Ya morfin itu kan sudah golongan apa ya? Betul, ketika ya dia udah obatnya sangat tinggi, anti nyeri udah paling top
gitu. Udah dikasih morfin, emang hilang sakitnya dok? Enggak, bentar aja. Jadi itu kanker itu memang sesakit itu. Jadi biasanya udah nggak apa-apa ini. Ternyata saya baru injek nih, saya baru suntik, misalnya morfin, aman nih pasiennya tidur 2 jam. 2 jam lagi teriak-teriak kesakitan. Ya, padahal kita udah kasih morfin. Karena nggak pernah minum air putih. Itu aja penyebabnya. Seumur hidupnya nggak pernah minum air putih. Ya, kedengarannya aneh ya, nggak mungkin. Tapi nyatanya begitu. Oke. Jadi mungkin itu Bu, kalau kanker kita sebutnya terapi paliatif. Ya, terapi paliatif adalah terapi yang untuk mempertahankan hidup pasiennya tetap bisa minimal mandi bisa, makan sendiri bisa, jalan sendiri bisa. Kalau dia udah di atas 45 misalnya mau ke acara ini masih bisa, kumpul masih bisa, ya. Jadi kanker ini bukan sesuatu yang biasa, ya sangat sakit. Kalau belum pernah lihat nggak akan ingat, tapi kalau sekali lihat bakal ingat gitu. Jadi jangan sampai ya bukan dokternya nih yang bohong gitu. Jadi memang namanya tidak terdeteksi. Mungkin terima kasih. Itu tidak mau kembali, dia tidak deteksi. Diminta kawan itu buat USG. Nah, untuk saat ini kalau makanan atau sesuatu yang dilakukan itu nggak ada tuh yang saklek. Oke, sekarang ini kamu udah nggak terdeteksi, berarti kamu jangan makan Indomie ya. Kalau nggak makan Indomie misalnya jadinya nggak ada tuh yang kayak gitu maksud saya. Jadi sama sekali nggak ada. Balik lagi, kanker itu adalah multifaktorial. Lingkungan mempengaruhi, mempengaruhi, sosial mempengaruhi juga. Mungkin dia rutin nih misalnya rutin kontrol, dia rajin sadari, tapi di rumahnya sebenarnya adalah pabrik radiasi. Itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol kan. Nah kadang itu seperti itu. Tapi saya nggak tahu, belum ada yang spesifik namanya radiasi ini, bahkan kanker payudara itu belum ada. Tapi secara umum kalau misalnya pompa radiasi atau zat-zat toksik seperti itu, nah itu bisa. Nah jadi ada faktor-faktor seperti itu. Biasanya paling kalau memang tidak terdeteksi, ya berarti kontrolnya, sadarinya, mungkin ya biasanya makanan banyak apa namanya biasanya itu aja sih. Ini nggak menjadi apa ya patokan gitu. Karena mereka nggak tahu kapan dimulai. Hari ini bebas, tiba-tiba lagi